Aktif nggak nih Bu dari Ustadz Syam nih, Masya Allah kisahnya, mau Bu? Ya mohon izin Ustadz Syam, silakan. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia, kemudian Allah membuat manusia ini berkeliaran di muka bumi dan Allah ciptakan daripada mereka sendiri, yaitu pasangan untuk mereka. Bahwasanya Allah sudah catatkan jodoh bagi masing-masing manusia. Mungkin saja belum ketemu sekarang, tapi insya Allah akan ketemu nanti. Suatu cerita, suatu kisah yang bisa kita ambil ibrahnya. Seorang lelaki datang kepada diriwayatkan bahwasanya dia datang kepada ulama pada masa itu. Terkenal kesufian daripada ulama ini, terkenal daripada hikmah daripada ulama ini. Dia bertanya, "Wahai Syekh, saya ini sudah 45 tahun umurnya dan saya belum juga mendapatkan jodoh. Bagaimana lagi ikhtiar yang saya lakukan? Apakah memang saya tidak punya jodoh?" Wahai Syekh, dijawab oleh Syekh tersebut, "Baiklah kalau begitu kamu pulang dulu di rumah. Sebentar malam saya bangun salat tahajud, saya minta kepada Allah petunjuk kepada Allah, barangkali ada petunjuk yang akan diberikan Allah kepadamu." Akhirnya sang lelaki tersebut keesokan harinya datang kepada ulama ini. Dia bertanya, "Wahai Syekh, apakah sudah ada hikmah atau sesuatu yang Allah berikan petunjuk?" "Saya bermimpi," kata Syekh tersebut. "Tadi malam saya melihat ternyata jodohmu ada di kampung sebelah dan dia baru lahir." Sedangkan umurmu sudah 45 tahun, tapi sabarlah. Jodoh itu kita tidak pernah tahu bagaimana datangnya. Sang wanita yang akan menjadi jodohmu adalah dia baru lahir dari kampung sebelah. Akhirnya bukannya senang sang lelaki ini, tapi malah sedih. Kalau sekarang umur saya 45 tahun, jodoh saya baru lahir, umur berapa saya akan menikah? Umur berapa saya harus menikah dengannya? Akhirnya datanglah sang lelaki itu mencari kampung di mana ada bayi perempuan yang baru dilahirkan. Dia penasaran siapa yang akan menjadi jodohnya. Datang dia ke sana, akhirnya dia ketemu dengan sebuah rumah yang di dalamnya dihuni oleh seorang perempuan yang baru melahirkan pada saat itu. Ketika masuk ke dalamnya, ternyata suami daripada perempuan tersebut baru saja meninggal sebelum melahirkan anak perempuannya. Dan ketika masuk ke dalam rumah tersebut, sang lelaki ini berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh saya minta air? Boleh saya minta air?" Dan ternyata kata ibu tersebut, "Oh, nggak ada air di rumah ini. Kalau begitu tunggu ya, saya ambilkan dulu di sebelah." Akhirnya ketika sang ibu ini keluar meninggalkan bayinya, apa yang dipikiran lelaki ini? Dia tiba-tiba mengambil pedangnya lalu menusuk dada bayi perempuan ini. Karena dia merasa putus asa, merasa takut apabila nanti dia menikah di umur. Dia merasa tidak percaya akan takdirnya, dia merasa tidak percaya dengan jodohnya. Akhirnya dia berusaha membunuh wanita tersebut dan ditinggalkan di atas dadanya emas. Emas sebagai imbalan karena dia sudah membunuh bayi tersebut. Pulanglah lelaki tersebut 15 tahun kemudian. Sang lelaki ini bertemu dengan seorang wanita dan dia langsung merasa jatuh cinta terhadap wanita tersebut. Dilamarnya wanita ini dan apa yang terjadi? Qadarullah, sang lelaki ini menikah dengan sang wanita yang dia cintai tadi. Akhirnya pada waktu pertemuan mereka, dibukanya di antara bagian bajunya, ternyata terlihat ada bekas tusukan di bagian dada perempuan ini. Ditanya, "Bekas tusukan apa ini?" "Waktu kecil, waktu bayi," kata ibu saya, "ada seorang lelaki jahat yang datang ke rumah saya. Kemudian dia menusuk dada saya dengan pisaunya, dengan pedangnya. Tapi alhamdulillah dia tinggalkan emas di atasnya. Akhirnya emas inilah yang dipakai berobat untuk saya dan akhirnya saya bisa sembuh dan saya bisa hidup sampai sekarang." Coba lihat, mungkin saja kisah ini bukan kisah nyata. Mungkin saja kisah ini adalah kisah buatan. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana
bagaimanapun kita lari daripada rezeki, bagaimanapun kita lari daripada kematian, bagaimanapun kita lari daripada jodoh, semua jikalau Allah sudah berkata kun, kata Al-Quran, fayakun, maka jadilah. Dan apa yang telah Allah gariskan kepada kita semua, itulah yang akan terjadi. Dan selalu ingat, ketika itu sudah terjadi, fa'asa an takrahu syai'a wa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Kalau sudah terjadi, boleh jadi yang kamu benci adalah yang terbaik, atau boleh jadi yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, dan Allah lah sebaik-baik maha mengetahui atas segala sesuatu yang belum terjadi. Shadaqallahul adzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz.